Masjid Salam kedatangan teman-teman dari pengurus forum komunikasi Diniyah Tabligiyah di Madrasah Diniyah itu merupakan lembaga dari Kemenang yang mana para pengurus hadir di Masjid Subul Salam ini untuk bersilaturahim. Maka dari itu kami mewakili dari teman-teman dari FKID mengucapkan ribuan terima kasih kepada Amir Masjid Subul Salam beserta jajarannya. Mudah-mudahan silaturahim kita, barokah dari silaturahim kita ini, umur kita mudah-mudahan ditambah oleh Allah, diberikan umur yang barokah, dan rezeki kita semua mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua FKID yaitu Ustaz Umar Hamzah. Kemudian dilanjutkan dengan kultum yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainullah. Mari acara malam ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah agar apa yang menjadi hajatnya bagi kita semua mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Fadillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari Ketua FKID atau Forum Komunikasi Diniyah Tabligiyah wal Amanah kami sampaikan oleh Baginda Nabi Ustaz Umar Hamzah, Ustaz Haji Umar Hamzah kepada yang isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Fadilatul muhtaram kiai wa alim wa syarifin, para ustadzah, pengurus Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama FKID Forum Komunikasi Diniyah Tabligiyah, saya langsung saja pertama menyampaikan terima kasih atas kesediaannya yang telah waktu diberikan kepada kami. Kami di sini pertama silaturahmi, yang kedua kalinya ingin mengenalkan bahwa FKID ini adalah partner atau kepanjangan daripada Kemenang dan pemerintah Kecamatan. Jadi partner dari Kemenang itu ada FKPG, yaitu TPG, terus FKID, terus Diniyah yang kita ikuti ini, kemudian FKBP. FKBP ini adalah forum pondok pesantren. Jadi ada 3 lembaga ini yang menjadi partner penyambung aspirasi daripada pemerintah Kemenang Kabupaten, pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kota Malang, dan kami sebagai partner ini adalah memberikan informasi manakala anak-anak putra-putri kita yang dulunya di BPG bisa dinaikkan ke Madrasah Diniyah. Programnya pertama adalah ada itu ujian akhir bersama atau UAM, juga ada Porsadin yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Ini tingkat kota, kabupaten, terus kemudian tingkat Jawa Timur dan tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional se-Indonesia. Jadi apalah yang menjadi Porsadin ini, yaitu lomba-lomba yang baca kitab, terus qiraat Al-Quran, terus kemudian khot,
madrasah dia ini di samping membina akhlak, fikih, kemudian hadis, bahasa Arab, Al-Quran, seterusnya, juga meningkatkan agar anak itu ikut lomba-lomba di tingkat Jawa Timur, tingkat kota, kabupaten kota, tingkat Jawa Timur, kemudian tingkat nasional. Ini yang kami sampaikan, tidak banyak panjang, kami minta dukungan ke itu, insya Allah nanti penyaringan lomba-lomba ini namanya Posatin Pekan Olahraga dan Seni Bahasa Dunia ini bulan Juli nanti sudah juga ada seleksi tingkat kecamatan dan tingkat kota. Kemudian di bulan September tanggal 25 sampai 7 ini nanti ada lomba tingkat Jawa Timur, tempatnya itu nanti insya Allah di Lumajang. Kalau tingkat kota nanti seleksinya di Pondok Pesantren Al-Mahfurah. Terus kemudian nanti tingkat nasional itu tempatnya itu insya Allah di Semarang. Ini para bapak, para ibu, mari yang punya anak jangan sampai tidak ngaji, baik di PPD, di madrasah didian dan seterusnya, bahkan di pesantren, agar generasi kita nanti generasi yang betul-betul berilmu, beriman, berakhlak. Dan nanti kalau dibekali ilmu dan akhlak, mungkin nanti seorang pemimpin yang betul-betul bergaya, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para hadirin, atas nama FKD dan Pengapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, terkhusus kepada bapak-bapak pengurus ketakbiran Masjid Subul Salam, tanpa terkecuali sekaligus jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, dan tak lupa pada partner kami di DPC FKD Kota Malang, yakni Poro Asatid yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk terus melangkah di dalam menuju ketaatan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimahullah.
lingkungan kita, sekeliling kita sudah mulai sepi, sudah mulai sunyi. Kesibukan dunia kita sudah mulai mereda di waktu malam itu. Hati pun akan menjadi tenang. Pikiran tidak terpecah kemana-mana. Beda kalau sekarang. Pikiran terpecah kemana-mana. Mikirin kerja, mikirin dagang, mikirin sembarang hal itu. Akhirnya kita apa? Dalam ibadah pun tidak fokus. Hati untuk lebih dekat kepada Allah, kuat dalam misi jiwa kita. Waktu siang sulit maksudnya, tapi waktu malam itu sangat kuat dan sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'u wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun malam itu, bangun di malam hari, orang itu kalau bangun di malam hari lalu dia itu mengisi jiwanya itu sangat kuat. Jadi dia kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari misalnya. Di malam hari. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Afdhalus shalah, paling utamanya sholat ba'da fardhu, setelah sholat fardu itu nomor sholatul lail, ada sholat malam." Rasulullah SAW sering menangis di waktu malam. Sering menangis di waktu malam dalam rangka untuk bersyukur nikmat Allah SWT. Kalau kita harus meningkatkan rasa khauf kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT, takut kalau keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah SWT, takut kalau bentuk ibadah apapun yang kita tampakkan akan tercampur dengan niat-niat selain mengharap Allah Subhanahu wa taala. Khawatir amalan kita banyak tapi nanti berat tapi isinya pasir maksudnya. Ini berat tapi seakan-akan onta bukan bawa makanan tapi bawa pasir. Berat tidak berharga, tidak berguna. Naudzubillah kita tahu. Oleh sebab itu masalah pada malam hari itu waktu di mana waktu yang istimewa Rasulullah. Dan di antara waktu yang istimewa Rasulullah, waktu yang paling agung dan selalu adalah waktu Lailatul Qadar. Waktu yang mulia, waktu yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kita maksudnya 83 tahun lebih kurang lebih. Artinya apa? Kita melaksanakan ibadah pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari kita melakukan ibadah selama lebih 83 tahun. Bahkan maksudul hadirin itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maksudul hadirin, kejadian Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, tepat, waktunya datang Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Karena agar kita sebagai hamba ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengandalkan malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Bagaimana kalau keadaan mulai puasanya berbeda? Oleh sebab itu maksudnya hadirin, kita sebagai hamba yang terus ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu waktu 1, 2, 3 dan seterusnya. Justru Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ini adalah agar kita mencari malam itu, malam mulia itu. Taharraw lailatal qadr, carilah oleh kalian itu apa? Malam itu, malam itu istimewa dan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada malam itu masyaallah juga tanazzalul malaikatu war ruh.
membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maqama lailatul qadr, barang siapa yang menghidupkan malam pada malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni semua dosanya. Oleh sebab itu maksud untuk malam itu malam yang penuh kedamaian, malam yang penuh ketenangan. Orang yang beriman kepada Insya Allah hatinya penuh ketenangan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Meskipun ada masa-masa banyak apapun, semua apapun, ketika kita mendapati malam itu, Insya Allah Allah akan memberikan keterangan di dalam kedamaian dalam hati kita. Terutama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maksud hati malam ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Ini langsung malam yang ke-17, yang mana dikatakan Yaumul Jamaah, bertemunya dua pasukan di dalam perang Badar. Ini nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tapi dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad pada hari itu. Kalau turunnya Al-Quran secara jumlah dan wahidatan itu pada malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya marilah mumpung kita ini, kita harus yakin bahwa malam-malam yang kita jalani di bulan Ramadan adalah malam yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Malam yang kita harap-harapkan setiap tahun. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan keluar bulan Ramadan tidak diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita benar-benar ikhlas menjalani segala ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita mudah-mudahan menjadikan hati yang dibersihkan, disucikan Allah Subhanahu wa taala dari pihak-pihak hati. Begitu juga mudah Allah jaga kesehatan kita, jaga jiwa kita, agar apa? Mudah. Niat insun bokso untuk Allah, untuk menghidupkan malam Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari lagi, sudah melewati separuh perjalanan. Itu kita kuatkan lagi, tingkatkan lagi, jangan pantang mundur. Insya Allah orang yang bertahan sampai akhir Ramadan, itulah orang yang akan berprestasi setelah keluar dari bulan Ramadan. Amin.